Halo Sobat GRC, kembali lagi bersama saya Kevin di GRC Talk. Nah, hari ini kita akan berbicara topik tentang pacaran beda agama. Nah, ini mungkin juga menjadi pergumulan bagi setiap kita, kaum muda-muda, tentang pacaran beda agama itu seperti apa sih? Nah, hari ini kita akan coba mengulik bersama-sama dengan dua narasumber yang sudah berada di sebelah saya ini. Mari kita coba tanya kepada mereka, kita minta mereka untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai cowok di sebelah saya dulu, siapa? Halo, aku Noel. Ya, halo Noel. Sebagai sekarang apa kegiatan dari Noel? Sekarang bekerja sih. Pekerja ya, pekerja keras. Oke, welcome Noel. Kalau sebelahnya silakan. Halo, nama saya Stefani. Sama sih kegiatannya juga kerja juga. Kerja ya, sangat informatif sekali. Jadi Kak Noel dan Kak Stefani sama-sama hadir bersama kita untuk memberikan sedikit mungkin dari sudut pandang mereka ini tentang pacaran beda agama itu seperti apa sih. Nah, bicara soal pacaran beda agama, ini topik yang mungkin menjadi kontroversi ya mungkin di beberapa tempat. Nah, tapi mungkin saya mau tanya dulu, kalau dari kalian sendiri, kira-kira pacaran beda agama itu seperti apa sih? Mungkin bisa dari Stefani dulu deh. Pacaran beda agama, kalau ditanya seperti apa, yang pasti keyakinannya pasti beda dong ya. Oke, keyakinannya Terus, beda. Yang pasti kalau makin lama dijalanin itu nanti pasti akan muncul yang namanya masalah gitu. Kalau misalnya dari awal mau menjalani hubungan beda agama, pasti akan ada masalah lah. Masalah ya. Masalah apa itu nanti ya kita ngulik bareng ya. Kalau dari Noel sendiri gimana nih terkait pacaran beda agama ini, kayak gimana pendapat? Sebenarnya sama sih sama kayak Stefani. Pasti susah gitu loh ke depannya menjalin pacaran beda agama, apalagi beda keyakinan. Menurut aku cukup susah ya. Pastinya ke depannya tuh timbul apa masalah-masalah. Contohnya mungkin beda pendapat, karena itu sering, apalagi kita yang seiman aja kita mungkin sering ya beda pendapat, apalagi ini beda keyakinan gitu. Backgroundnya berbeda, akan susah untuk menjalin ke depannya sih. Jadi kalau dari Noel dan Stefani sama-sama intinya ya pacaran beda agama ini susah ya, karena akan banyak masalah-masalah lain yang akan timbul nanti ke depannya. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, kira-kira dari kalian berdua ini sama-sama punya pengalaman nggak dalam pacaran sebelumnya ini? Mungkin dari Noel dulu. Kalau aku jujur pernah punya pacar dengan beda agama. Dengan beda agama ya? Aku sudah merasakan, udah punya merasakan pengalaman pacaran beda agama. Maka bisa gitu. bercerita ya? Makanya aku bisa bilang susah gitu ya. Oke. Susah. Ada aja masalah. Iya, susah. Ya tenang bro. Oke. Oke, kalau dari Stefani sendiri gimana kira-kira? Pernah nggak sih punya pasangan pacar sebelumnya itu? Apa mungkin juga pernah, ya mungkin kayak Noel pernah dapat pacar yang beda agama mungkin? Pernah sih, pernah. Ya. Gimana tuh? Sedikit aja sih, sedikit. Nah, gampang susah? Kalau di awal-awal enggak sih. Awal-awal enggak? Karena sebenarnya kayak belum memikirkan hal itu gitu loh. Oke. Oh beda ini gitu. Masih belum, tapi setelah berjalan waktu, setelah kira-kira setengah tahun berjalan, nah itu mulai kayak banyak debat, banyak selisih paham juga, apalagi kondisinya waktu itu beda kota. Ya. Berarti kelihatannya gampang, maksudnya ya anulah beda agama kita coba dulu, tapi ternyata setelah di jalan itu tidak semudah itu ternyata. Betul. Ya. Betul. Nah sekarang kalau gitu saya mau tanya nih, sebagai orang Kristen, kira-kira untuk ke depan apakah harus cari, menurut kalian ya, menurut kayak dari pemikiran kalian saat ini, kalian tuh sebaiknya cari pasangan tetap yang seiman atau beda agama ya nggak apa-apa? Mungkin dari Noel dulu mungkin? Kalau menurut aku seiman sih. Seiman ya. Karena kalau beda agama, aku punya teman gitu ya. Oke, boleh. Punya teman. Papa mamanya itu beda agama gitu loh. Terus dampaknya ke anaknya itu ada gitu loh. Jadi aku mikirnya ke situ. Kalau misalkan kita milih pasangan yang beda agama, katakanlah sampai mungkin berkeluarga gitu ya. Nanti bukan hanya pasti ada masalah di antara kita sama mungkin sama pasangan kita, dan itu juga dampaknya nanti akan ke anak kita sih gitu loh. Karena aku pernah lihat sendiri, jadi anaknya itu bingung gitu loh. Kadang orang tuanya yang satu pingin anaknya
ikut papanya dengan agamanya, terus satunya lagi mamanya pingin anaknya ikut agamanya mamanya gitu. Jadi anaknya itu kayak bingung gitu. Iya. Dampaknya sih kayak gitu sih kemudian. Jadi impact-nya nggak hanya ke pasangannya ya, ke anaknya juga sih nantinya kayak gitu. tapi bisa ke orang lain, bisa ke anaknya, bisa mungkin juga jadi keluarga atau apapun itu ya. Menurutku yang seiman sih. Yang seiman ya. Oke. Kalau Stefani sendiri kira-kira gimana tuh pemikiran? Apakah ke depan tuh harus cari pasangan yang memang seiman kah? Sama-sama orang Kristen kah? Kalau menurutku pribadi harus yang seiman. Harus yang seiman ya. Karena bener sih, maksudnya kayak kalau Noel tadi bilangnya temennya, anaknya bingung kan jadinya harus ikut siapa. Ya, gitu. servernya beda soalnya ya. Nggak bisa Servernya ikut. beda nih, ibu sama bapak beda nih servernya kan. Ya. Nah kalau ini kondisinya temanku waktu merit mereka beda agama. Nah terus tapi yang cewek ini, kebetulan temanku yang cewek dipaksa untuk ikut agamanya yang cowok. Oke. Gitu. Terus pada akhirnya karena dalam keadaan terpaksa ya untuk ikut keyakinannya yang cowok, akhirnya suatu ketika tuh dia merasakan kayak tekanan batin gitu loh, karena mereka setiap kayak misalnya debat atau apa itu selalu kayak ngomonginnya bahas-bahas agama. Gitu. Oke. Jadi dibilangnya ya kamu kan masuk agamaku juga terpaksa, ayo kamu juga nggak niat. Jadi, diungkit-ungkit gitu ya. Diungkit-ungkit terus kayak gitu. Jadi dia tuh kayak merasa, aduh aku tuh rindu ke agamaku yang sebelumnya, ke Kristen. Kebetulan temanku Kristen juga. Jadi kayak apa? Ada tekanan batin tersendiri gitu loh. Ya, jadi apalagi kan kalau terpaksa ikutnya ya bukan dari hati. Oh iya aku pengen ikut sama keyakinannya pasanganku gitu. Itu sih. Ya. Jadi awalnya mungkin oke, tapi but it's not a good ending gitu ya. Jadi Betul. bahwa impact-nya ternyata ke belakangnya itu jadi seperti itu ternyata. Betul. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau menurut kalian nih, kalau misalnya kan tadi ngomongnya harus seiman nih. Bagaimana dengan teman kita misalnya yang beragama Katolik? Apakah itu kira-kira kalian masih bisa dikategorikan sebagai seiman jika misalnya ini ternyata nih ada nih bisa nih jadi calon pacarku nih tapi agamanya Katolik. Kalian kira-kira secara pribadi gimana nih? Masih bisa ditanggapi atau enggak? Coba mulai dari Stefani dulu nih. Kalau aku pribadi enggak, karena kebetulan dari pengalaman itu saya pacarannya sama Katolik. Oh, sudah pernah mencoba? Iya. Wah, expertnya tinggi sekali. Oke, boleh coba nggak diceritakan sedikit lagi? Apa tuh kira-kira kisahnya kayak gimana? Berawal dari kata dijalanin dulu aja. Oh, sama ya? Embel-embelnya dijalanin dulu? Iya, embel-embelnya. Oke. Tapi aku nih Katolik, jadi awal-awalnya tuh waktu pacaran tuh, tapi aku nih Katolik gimana gitu. Kayaknya nggak apa-apa lah, servernya masih dempet gitu ya mungkin ya. Saya mikirnya, oh ya gak apa-apa wis ya kali ya, maksudnya kan Katolik kan gak beda jauh gitu loh maksudnya. Terus ya udahlah dengan kata kunci yang awal tadi ya, jalanin dulu aja gitu. Ya udah awal-awal jalanin. Tapi ternyata ketika kita bahas-bahas soal iman, ternyata kok timbul perdebatan gitu. Terus akhirnya juga akhirnya kayak saling tarik-menarik nih, saya sama dia nih. Gitu. Tarik-narik gitu. Aku maunya kamu nanti krisma. Nanti kalau misalnya kita married kamu harus krisma dulu. Waduh gitu kan ya. Oke. Kayak waduh lah kok belum aku kok udah dipaksa buat pindah server kan ibarat kata gitu ya, walaupun mirip tapi kan berseberangan gitu loh. Jadi menurut saya sih jangan, pokoknya jangan lah. Masih sino ya. Soalnya ada beberapa hal kan berbeda gitu loh. Kalau Kristen sama Katolik tuh ada beberapa hal yang pengajarannya cukup berbeda. Misal kayak ini dah, di Katolik ada yang namanya api penyucian. Nah kalau di Kristen kan nggak ada. Nah itu cukup jadi perdebatan waktu itu. Jadi saya mikirnya, waduh nih kalau diterusin terus-terusan sampai nggak tahu kapan jangka waktunya kapan, waduh. Ya. Jadi yang sana keke, yang sini juga keke gitu ya. Walaupun sama-sama mungkin mengimani tentang Tuhan Yesus ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Noel sendiri nih gimana nih? Kalau aku sih singkat aja sih, enggak sih. Kalau enggak. Stefan itu udah jelasin panjang. Cukup mewakili sih. Setelah mendengarkan, oke, aku mungkin awalnya iya tapi jadi no. Cukup mewakili sih gitu loh. Bener juga. Pemahaman kan meskipun sama-sama percaya Tuhan Yesus ya, tapi kan
pemahamannya kan berbeda gitu ya. Jadi aku rasa enggak sih, kalau bisa tetap sama-sama Kristen. Berarti tetap anggapannya walaupun Katolik jejeran servernya, Ya, tapi tetap dia tetap beda beda, server. tetap beda. Jadi tetap tidak bisa dipaksakan. Oke, thank you. Nah, sekarang nih, apabila nih misalnya suatu saat dalam hidup kalian ya, itu kalian misalnya ketemu seorang pasangan yang kira-kira masuk dalam kriteria kalian, semua masuk. Misal nih contoh nih ya, kalau Noel mungkin lihat ini ada nih cewek nih baik nih, terus orangnya pengertian, good looking, terus dari atas sampai bawah, wah luar biasa perfect. Mungkin Stefani juga sama lihat, oh ini cowok ganteng banget nih, habis dari Korea misalnya kan, opa-opa Korea datang ke sini melihat ya toh, dan kemudian ada ketertarikan sama kalian, tapi servernya berbeda. Kira-kira tanggapan kalian gimana nih? Direspon apa enggak nih? Ya coba dari Noel dulu. Sebenarnya cukup susah ya. Cukup susah. Saya mengerti perasaan Anda. apalagi kan udah masuk, oh iya selera aku banget gitu. Selera benar. Itu nggak bisa Lihat, dipungkiri. aduh, Benar, gila. susah. Kadang-kadang kita bisa mikir, tadi agama kesampingin dulu. Tapi sebenarnya apa ya, kalau aku enggak sih, tetap enggak sih. Tetap enggak. Meskipun susah, tapi aku tetap enggak sih. Jadi mungkin berteman is okay, tapi untuk jangan nangis ya. Ini cuma contoh, Tapi untuk menjalani apa kayak pacaran gitu, tapi meskipun itu kriteria kita banget, tapi kalau beda agama, buat aku tetap enggak sih. Aku udah pernah merasakan susahnya untuk jangka waktu yang panjang ke depannya itu susah. Jadi enak di awal tapi belakangnya nggak enak gitu ya. Tetap walaupun aduh ini emban ini. Ini sesuatu yang mungkin tidak akan muncul ke berapa kalinya dalam hidupku, tapi tetap oke. Kalau Stefani gimana nih? Ada opa-opa Korea nih datang nih lagi PDKT sama kamu nih. Wah, good looking, perhatian, pengertian, semua kebutuhanmu dicukupi. Tapi servernya beda. Server Korea saya nggak tahu server apa ya. Kira-kira kayak gimana kira-kira responnya? Kalau kita nggak ngomongin agama, mungkin waduh ini cocok meong ya, cocok meong cus nih gitu kan ya, cocok gitu kan. Waduh ini kriteria aku banget ini ya kan. Nah cuma kalau misal ini, kalau aku ada pengecualian nih. Ada pengecualian, oke, enggak apa-apa. Ada pengecualian. Ceritakan. Kalau misalnya nih, yang lakinya itu tapi dalam nama Tuhan Yesus ya. Dalam nama Tuhan Orangnya Yesus. itu Amin. dari hati yang terdalam gitu, mau beneran ikut kita gitu. Ya Jadi mencoba kalau misalnya yang servernya Soro dibawa sini ya. Iya, tuh. Tapi itu kan maksudnya kan kita enggak maksa dia supaya dia ikut ke kita nih, enggak. Cuman kayak misalnya ya dia tuh bener habis deket sama kita, terus lihat kita hidupnya seperti apa, terus kemudian dia tertarik, terus memang benar-benar dari hatinya sendiri itu merasakan Tuhan Yesus dan benar-benar mau ikut percaya sama Tuhan Yesus. Loh, ya puji Tuhan loh. Ya, itu good ending yang diharapkan semua orang, tapi persentase yang terjadi mungkin 2% mungkin ya. Tapi kebanyakannya bisa jadi. Ya, tapi ya sekarang tak pertanyakan, misal kamu bukan termasuk golongan 2% ini, ternyata tetap bersih tegang nih, nggak bisa nih. Ya enggak sih. Oh ya enggak. Opa Korea goodbye. Goodbye sih. Saya cari opa Korea yang lain. Oh, itu cari opa Korea yang lain. Gitu. Ya. Jadi tetap kalau harapannya bisa coba mengenal Tuhan, tapi kalau memang enggak ya kuno gitu ya. Oke, kalau begitu ini pertanyaan terakhir nih. Nah, ini bersangkutan dengan apa statement tadi itu. Mungkin ada beberapa orang yang rela mengorbankan agamanya untuk berpindah ke agama yang lain demi pasangannya. Kira-kira tanggapannya menurut kalian gimana nih? Coba mulai Stefani tadi sudah kubur-kubur nih. Wah, aku pindah server gimana? Tapi ini juga berlakunya vice versa. Jadi maksudnya kalau yang sana harapannya kamu bilang supaya ikut kamu pun bisa, ya ibaratnya prinsipnya sama, bisa ikut dia. Itu berarti kan bisa berlaku dua arah. Ya. Nah, kira-kira gimana tanggapanmu tuh? Kalau saya pribadi ini waktu itu ya karena pengalaman juga ya. Ya, apa ceritakan. Saya lebih suka pengalaman yang real daripada yang memang cuma di speak up. Ya, waktu itu sih sempat bergumul juga. Maksudnya kan saya mikirnya, oh Katolik kan nggak beda jauh nih. Kayaknya sih saya nggak masalah ya masuk Katolik gitu ya. Tapi semakin lama kok saya mikirnya kok nggak tenang hati saya gitu. Jadi saya memutuskan untuk ya
ya mungkin disudahin aja gitu. Waktu itu disudahin aja. Kita cari masing-masing yang seiman aja lah gitu. Soalnya karena ya ada susah ketidaktenangan sih. di dalam hati ya. Tidak damai sejahtera. Nah kalau segala sesuatu tidak damai sejahtera itu kan ya susah ya. Nah, Ya. cuman kalau menurutku sendiri. Padahal dia udah fit call itu padahal. Oh, hampir tiap malam. Hampir tiap Iya, malam ya, sih. tapi tetap nggak tenang ya hati. Sudah fit call tapi kok nggak tenang, ada apa ini ya? Nah, Oke iya oke. tuh, Ras. Ya, kalau saya sih balik lagi ya, apalagi dengan melihat kayak pemberitaan, kan artis kan juga banyak ya yang beda agama juga terus dan tidak berakhir baik gitu loh. Ada Oh, beberapa yang tidak oke, berakhir oke. baik gitu. Nah, saya mikirnya, oh ya berarti pasangan itu sebenarnya bukan segalanya. Kalau misalnya, Wih. kalau kita melihatnya cuman manusianya aja, itu berarti bukan sesuatu yang apa namanya patut untuk kita terlalu kejar-kejar gitu loh. Lah kalau kita cari pasangan terus salah, nah kan yang rugi kan kita juga. Tapi nggak cuma kita yang rugi, pasangan kita pun juga rugi. Oke. Jadi saya mikirnya saya nggak mau jual kepercayaan saya untuk mendapatkan pasangan, nggak mau. Oke. Jadi mending kalau memang dari awal kita sudah tahu, oh keyakinannya beda, aku mbak kamu nggak sama, mending aku cari yang lain yang sama, yang satu server. Gitu. Cakep rek. Daripada nanti kita nggak jadi berkat buat orang lain, kita jadi Wah. batu sandungan buat orang lain ya percuma no, nah kan gitu. Cakep cakep. Kecuali si opa Korea tadi ya. Si orang Korea yang servernya sama boleh sih ya. Ya. Berarti tetap maksudnya ya agak susah ya walaupun kamu berharap yang sana pindah atau yang sini pindah itu tetap tidak bisa ya, agak susah ya. Iya. Kalau Noel sendiri gimana nih? Kalau aku apa ya, kalau misalnya ada yang ngorbanin keyakinannya demi ikut pasangannya beda agama, menurutku sayang ya. Sayang banget sih gitu. Kamu yang sayang dia atau? Enggak, Oh, maksudnya enggak. sayang banget Oh, tinggalin sayang banget gitu. tinggalin keyakinannya. Iya, sayang banget dengan keyakinannya. Tak pikir sayang siapa Enggak, ini? enggak. Oke. Gitu loh, soalnya kan apa ya, tapi yang terjadi kebanyakan itu kalau orang udah suka kadang-kadang itu apa ya, kan ada bilang cinta itu buta. Oh, Kan cinta gitu itu kan. buta. Iya, gak peduli Iya. agamanya apa sih, kan aja terus Iya. gitu kan. Tapi kalau aku pribadi sayang sih kalau sampai ninggalin agamanya demi pasangannya gitu loh. Tapi Sama saya kayak ninggalin dia bukan dia, Iya, ternyata enggak, saya enggak, agamanya. agamanya. Saya ninggalin dia. Oke. Lepas Tuhan Yesus hanya demi pasangan kan, aduh enggak lah, yang beda agama Oke. masih banyak yang seiman. Jadi menurut aku jangan sih, sayang banget sih gitu. Jadi cewek-cewek yang tadi yang wah plus Iya, nilainya itu beda server tinggalin ya. Susah. Teorinya. Jangan. Enggak. Ya memang nggak mudah sih, maksudnya ketika kita punya namanya kepercayaan atau iman itu bagaimana itu kita bisa bertahan di dalam iman kita, itu yang kita sebut namanya prinsip. Kalau kita bisa namanya sudah bicara soal prinsip, maka ini sesuatu yang nggak bisa ditawar, dinego. Ya kita harus, ya ini sesuai dengan prinsip kita nih. Kalau kita masih bisa tawar, berarti itu bukan prinsip dong, itu masih bisa dinego itu ya. Nah, memang bener sih. Itu memang nggak mudah sih di dalam ya kita tengah-tengah, apalagi anak-anak muda ketika sudah usia kita cari pasangan itu, ketika kita ya apalagi banyak faktor-faktor lain yang menekan ya, mungkin dari faktor keluarga, faktor usia atau apapun itu. Tapi tetap dimana kalau kita ini punya prinsip ketika kita cari pasangan ya, itulah yang jadi pegangan kita nanti ke depannya. Oke, sebagai penutup mungkin saya akan minta coba dari Noel dan Stefani bisa coba kasih satu kalimat nih buat kita nih anak-anak muda nih terkait mencari pasangan untuk pacaran beda agama itu seperti apa sih? Satu kalimat saja. Silakan mulai dari Noel dulu deh. Nah, Dari aku sih yang pasti-pasti aja lah. Kita yang pasti seiman dan yang pasti cewek ya. yang pasti seiman, Iya, pasti seiman. yang pasti Iya. cewek. Itu yang pasti-pasti aja sih. Oke. Gitu. Jangan coba-coba yang beda agama, takutnya Jangan coba-coba yang beda agama. susah gitu mencari susah. Susah. Bukan sayang ya, susah ya. Oke, thank you Noel. Kalau dari Stefani, silakan. Sama ya, prinsipnya dua hal. Jadi yang pertama seiman, yang kedua harus cowok ya. Kan kalau tadi kan Noel kan laki soalnya kan, Ya, ya cari cewek. oke. Saya cewek carinya cowok. Carinya ya kan? cowok, siap. Terus kalau saya pribadi, kalau misalnya ketemu seseorang yang cocok, terus kemudian beda keyakinan, jangan mengandalkan yang namanya satu kunci yang bernama jalanin dulu aja. Oh, Jangan coba-coba untuk memakai kata-kata itu. Jalani dulu aja, no. No, itu Walaupun karena opa Korea, no. no, Oke. gitu ya.
No. Ya. Oke. Jadi Ya, karena sebenarnya satu server yang seiman, yang satu agama, yang satu keyakinan sama kita, yang baik, yang punya kelebihan, yang kita cocok itu juga masih banyak. Nah, kalau sampai sekarang belum ketemu ya ditunggu aja, pasti Tuhan datangkan yang tepat buat kita. amin. Oke, thank you buat Stephanie, buat Noel untuk Thank you. sharingnya pada hari ini. Oke, begitu saja untuk episode GRC Talk pada hari ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Dadah.